Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hambanya berbaik sangka, maka baginya kebaikan. Jika hambanya berburuk sangka, maka baginya keburukan. Tapi kalian tahu nggak, seperti apa wujud daripada prasangka baik kepada Allah yang sesungguhnya? Wujud daripada prasangka baik kepada Allah yang sebenar-benarnya. Wujud prasangka baik kepada Allah itu sebenarnya bukanlah dengan terus-menerus membayangkan berbagai macam skenario hidup terbaik menurut kehendak pikiran kita. Bukan dengan terus-menerus berpikir kalau saya ingin ABC, maka saya harus terus menjaga pikiran saya agar tetap positif dan yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikannya kepada saya. Karena jika definisi berprasangka baik kepada Sang Rob diartikan sebagai pikiran yang dapat senantiasa menarik realitas agar terjadi persis sesuai dengan keinginan, maka itu bukan prasangka baik. Itu prasangka hasrat. Itu prasangka, maaf, setan. Kita tidak menempatkan Allah sebagai Rob yang seharusnya jauh lebih mengetahui arah hidup kita. Tapi sebaliknya, kita menempatkan Allah sebagai alat untuk dapat memberi makan ego kita. Lalu apa wujud daripada prasangka baik kepada Allah yang sesungguhnya? Perhatikan kalimat saya ini. Wujud daripada prasangka baik kepada Allah yang sesungguhnya adalah mengetahui, menyadari, dan menyaksikan betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Dan karena kita menyadari, bahkan menyaksikan langsung sedekat apa Allah dengan kita, disitulah kita kemudian dengan sadar memasrahkan hidup kita seutuhnya hanya kepadanya. Kita membiarkan Dia yang bermanifestasi, Dia yang mengalirkan kehendak-kehendak terbaiknya untuk semesta raya ini melalui diri kita. Jadi bukan kita yang mendapatkan sesuatu dari semesta, melainkan kita yang mengalirkan sesuatu untuk semesta. Sekarang begini, dahulu kala ketika iblis berjanji untuk menyesatkan manusia sampai dengan hari akhir, Allah memberikan izin pada mereka. Bahkan pada Quran surah 34 ayat 20 ditegaskan bahwa iblis benar-benar telah meyakinkan manusia terhadap kebenaran sangkaannya, lalu manusia mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Lantas bagaimana seharusnya kita hidup? Apakah mungkin hidup ini dijalankan tanpa hasrat? Sementara yang membuat manusia bertumbuh dan dalam tanda kutip sukses adalah karena tekun, ulet, rajin, dan memiliki target yang jelas dalam hidupnya. Dan yang jelas, mereka yang hidupnya sukses di dunia ini adalah mereka yang terus berprasangka bahwa dirinya pasti akan sukses. Maka inilah pentingnya mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Karena Allah tidak hanya sekedar menciptakan dunia ini, tapi juga memberikan hukum-hukum yang mengatur berjalannya dunia ini. Bahkan Allah sendiri berkata pada Quran surah Hud ayat 15, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka dengan sempurna dan mereka tidak akan dirugikan di dunia ini. Jadi memang ketika kita memiliki target, kita memiliki keinginan akan dunia ini, dan kita arahkan pikiran kita ke sana, bahkan kita arahkan prasangka kita jika Allah pasti memberikan keinginan kita, Allah pasti izinkan itu terjadi. Karena itu memang adalah bagian daripada sunatullahnya. Tapi coba kita lanjutkan lagi ayatnya. Apa yang kemudian Allah katakan? Coba setelah ini kalian buka sendiri saja ya suratnya. Dan lagi, kalau kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan, atau mungkin kalian baru melihat video saya ini, coba scroll saja video saya. Beberapa waktu terakhir saya cukup banyak kok membahas tentang ini.